Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Melani Ramadhani dari kelompok satu. Baik, di sini saya akan menjelaskan tugas membuat video penjelasan codingan C++ nih untuk soal nomor satu untuk mata kuliah praktikum algoritma dan matematika. Langsung saja di sini, soal nomor satu ya, itu disuruh untuk menginput nilai mata pelajaran nih. Di sini ada 8 mata pelajaran, yaitu matematika, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bukan fisika, biologi, kimia, dan IPS. Setelah kita memasukkan nilai 8 mata pelajaran ini, kita akan disuruh untuk mencari nilai rata-ratanya. Yang dimana yang pertama ini kita akan mencari nilai rata-rata mata pelajaran wajibnya, yaitu bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, dan PTN. Itu nilainya itu minimal 80. Nah, jika nilai rata-rata mata pelajaran wajib lebih dari 80, maka kita akan disuruh untuk menyeleksi nih bidang mana yang layak dimasuki siswa tersebut berdasarkan rata-rata nilai beberapa mata pelajarannya. Yang pertama, untuk menyeleksi bidang mana yang layak itu ada dua bidang, yaitu bidang saintek dan sosum. Di dalam bidang saintek ini, nilai rata-ratanya itu berupa mata pelajaran fisika, biologi, kimia, matematika, dan nilainya itu harus lebih dari 87. Yang kedua itu ada bidang sosum, yang dimana nilai rata-ratanya itu ada mata pelajaran bahasa Indonesia, PKN, bahasa Inggris, dan IPS, dan nilainya itu harus lebih dari 84. Nah, jika kita masuk ke dalam bidang ini, dua bidang ini, maka siswa itu dapat memilih dua profesinya, yaitu yang pertama, jika kita masuk ke bidang sains teknik, kita dapat memilih profesinya, yaitu ada dua, yaitu dokter dan astronot. Jika kita masuk ke dokter, maka nilai yang harus dipenuhi itu yaitu adalah mata pelajaran biologi, kimia, dan matematika. Dan nilainya itu harus lebih dari 95. Yang kedua, ada astronot. Untuk mata pelajaran yang harus dipenuhi yaitu fisika, kimia, dan matematika. Dan nilainya itu harus lebih dari 96. Yang kedua itu, jika kita masuk ke bidang kelayakan sosum nih, maka profesi yang dapat kita pilih yaitu hakim dan wartawan. Untuk hakim itu sendiri, mata pelajaran yang harus terpenuhi yaitu nilai IPS dan mata pelajaran dari nilai bahasa Indonesia, dan nilainya itu harus lebih dari 88. Yang kedua itu ada wartawan. Untuk mata pelajaran yang harus dipenuhi yaitu ada bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, dan nilainya itu harus lebih dari 86. Langsung saja kita akan kerjakan codingannya. Yang pertama, kita akan masukkan strukturnya terlebih dahulu. Di sini ada struktur utamanya, yaitu kita menggunakan include if term. Nah, fungsi dari include if term itu adalah sebuah program nih, agar si program ini bisa menerima input dan ngasilin output. Kalau tanpa struktur ini, jadi si komputer itu nggak bakal ngerti nih. Kita akan memasukkan perintah tanyanya dan perintah jawabnya, yaitu si in dan si out. Yang kedua ada using speech. Nah, untuk penggunaan struktur yang kedua ini sendiri, yaitu sebagai awalan nih, biar kita tuh nggak perlu mengetik semua awalnya yang kita mulai dengan STD ini. Jadi kita tuh tulisnya di awal. Jadi itu kita nggak perlu menuliskan semua isi-isinya tuh yang menggunakan awalnya STD. Kemudian kita masukkan isinya nih, struktur utamanya yaitu email. Untuk penggunaan itu tuh kalau programnya itu menandakan bahwa programnya itu udah selesai. Jadi semua kode yang akan kita masukin itu jangan lupa kita menggunakan kurung perawal. Nah, kurung perawal ini sebagai penanda bahwa isi dari semua program yang kita input ini termasuk dari bagian struktur email itu sendiri. Pertama, kita akan masukkan isinya. Di sini kita masukkan tipe datanya terlebih dahulu, yaitu menggunakan float. Untuk tipe data float ini, fungsinya itu untuk menghasilkan nilai yang berupa. Langsung kita masukkan nih variabel nilai matematika ya tadi. Kemudian tadi ada mata pelajaran bahasa Inggris, Inggris, kemudian Indonesia, Indonesia, kemudian PKN, fisika,
biologi, kimia, UNS. Lalu kita tutup program ini dengan menggunakan titik koma. Jadi perintah yang baris pertama ini, baris keempat ini, perintahnya sudah selesai. Lanjut kita untuk perintah selanjutnya. Selanjutnya kita akan isi dengan menginput nilai dari si 8 mata pelajaran ini, yaitu matematika, Inggris, Indonesia, PKN, fisika, biologi, dan kimia. Kita namain terlebih dahulu nih, nggak bingung. Ya, kita namain dengan satu input nilai. Kemudian kita akan gunakan struktur atau fungsi cout. Untuk fungsi cout ini gunanya adalah untuk mencetak ke layar berupa kata-kata atau masukan dari 8 nilai mata pelajaran ini. Yang pertama, kita akan masukkan judulnya terlebih dahulu nih untuk judul soalnya. Misalnya di sini saya akan masukkan judul program nih, program seleksi bidang dan opsi. Kemudian kita akan menggunakan struktur M, yang dimana fungsi dari M ini sendiri untuk mengenter baris ketujuh nih, agar nanti pas cetakannya itu mencetaknya ada kelang satu baris. Kemudian kita akan mencetak lagi nih untuk memasukkan nilai MTK-nya, Inggrisnya, Indonesianya, PKN, Fisika, Biologi, dan Kimia. Selanjutnya kita akan masukkan nilai matematika 2. Kemudian kita kunci perintah yang sit out ini sendiri menggunakan fungsi titik koma. Selanjutnya nih, kita akan menyimpan dari nilai matematika itu sendiri menggunakan fungsi atau struktur in. Jadi, uh, fungsi cout itu sendiri dari nilai matematika yang akan kita cetak ke layar hasilnya nanti, jadi nilai matematikanya itu dapat tersimpan, dan kita lanjut ke masukkan nilai berikutnya, yaitu nilai mata pelajaran bahasa Inggris nih, atau Inggris. Misalnya matematika, lalu kita tutup satu baris program ini. Selanjutnya, kita akan cetak ke yang Inggris nih. Sama aja, suka nilai Inggris. D2. Lalu kita tutup yang perintah sit out-nya, ya kita simpan menggunakan sit ke Inggris, kemudian kita tutup. Selanjutnya nih, yaitu Indonesia. Selanjutnya, yaitu PKN. Selanjutnya, ada fisika. Selanjutnya, yaitu biologi. Selanjutnya, yaitu kimia.
Selanjutnya, dan yang terakhir itu ada mata pelajaran IPS. Nah, untuk perintah selanjutnya, di soal tadi kita disuruh menyeleksi bidang mana yang layak kita masuki nih, yaitu ada bidang saintek dan bidang sosum. Yang pertama, kita main terlebih dahulu nih. Kedua, misalnya menyeleksi atau kita seleksi. Seleksi, oh ya, yang kedua ini kita akan menyeleksi nilai mata pelajaran wajibnya, yaitu kita akan mencari nilai rata-ratanya. Wajib. Nah, di sini saya akan menggunakan tipe data float, yaitu nanti hasilnya dapat berupa koma nih. Nah, nilai rata wajibnya atau nilai mata pelajaran wajibnya itu sendiri ada 4 mata pelajaran, yaitu ada Indonesia, Inggris, MTK, dan PKN. Nih, setelah memasukkan nilai, program disuruh menyeleksi nilai rata-rata mata pelajaran wajib, yaitu Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, MTK, dan PKN. Bahasa Indonesia atau Indonesia, kita nih, Inggris, terus ada MTK, dan PKN. Kemudian kita bagi dengan 4, karena kita akan mencari nilai rata-ratanya. 4,0 ya, karena di sini saya menggunakan tipe data plot, jadi kita menggunakan 4-nya ini, kita nolkan nih, 4,0. Kemudian kita tutup programnya, yang baris ini. Kemudian kita akan mencetak nih, hasil dari analisis seleksi rata-rata nilai mata pelajaran wajib nih. Atau hasil analisis semua perintah yang ada di soal tadi. Kita cetak layar menggunakan posisi out. Hasil analisis, kemudian kita gunakan endlearn agar barisnya kita bisa enter satu baris ke bawah. Kemudian nih, kita akan cetak lagi nih dengan mencetak rata-rata hasil dari nilai wajib 4 pelajaran ini, 4 mata pelajaran ini. Kita masukkan nih terlebih dahulu kata-katanya atau kalimatnya, yaitu rata nilai wajib. Kemudian kita siapkan wajib. Kemudian kita gunakan lagi endlearn agar kita dapat enter satu baris ke bawah. Nah, selanjutnya kita akan memasukkan nih nilai dari kata wajibnya nih. Untuk nilai mata pelajaran wajibnya itu kan minimal 80 nih. Jadi kita masukkan saja. Kita gunakan if. Kenapa kita gunakan if? Karena kita akan menggunakan beberapa kondisi tadi. Soalnya kan ada banyak kondisi nih. Kita akan disuruh mencari nilai rata wajibnya, kita disuruh mencari kelayakan bidang mana yang dapat kita masukin. Terus kita ada kondisi lagi nih, kita disuruh memilih dari bidang yang kita bisa masuk ini, kita disuruh memilih bidang mana lagi nih, atau profesi mana lagi yang dapat kita masuki, apakah di saintek, ya di bidang saintek kita lulus, jadi kita dapat memilih lagi nih profesi yang ada di dalam saintek, yaitu dokter dan astronot, dan selanjutnya sampai ke soshum.
Jadi itulah kita menggunakan fungsi if. Yang pertama, untuk fungsi if kondisi pertama, kita akan gunakan untuk mencari nilai rata wajibnya kan tadi. Rata wajib, yaitu nilainya itu minimal 80. Kemudian kurung Kurawa. Karena terdapat banyak kondisi if, jadi kita gunakan kurung Kurawa lagi. Jadi kita tuh untuk menandai uh, si yang dalam if-nya itu sendiri ada berapa kondisi if. Jadi nggak bingung gitu loh. Jadi si program yang ada dalam kurung Kurawa ini termasuk ke dalam program si if ini sendiri. Nah, di sini saya akan menggunakan tipe data boolean, yaitu menghasilkan nilai benar dan salah. Jika nilainya itu salah, kita akan menggunakan boolean bersifat false. Masuk ke dahulu, misalnya nih, eligible suspect dengan false. Jika nilainya itu salah. Lupa, kita tutup garis ini menggunakan titik koma. Selanjutnya, ada kan tadi bidang sosum. Nah, di sini udah selesai nih untuk program yang mencari nilai rata-rata wajibnya. Selanjutnya, kita akan disuruh mencari, oh ini, bidang mana yang layak kita masuki jika rata-ratanya itu lebih besar dari 80 nih, atau menyangkupi nilai dari 80. Kan ada Saintek dan Soshum. Tanya kita namain terlebih dahulu kan. Bagian sini tuh untuk mencari cek kelayakan Saintek terlebih dahulu. Nah, yang pertama kita masukkan terlebih dahulu seperti biasa menggunakan tipe data float untuk menghasilkan nilai yang ada bersifat komanya. Masukkan kan data Saintek. Nah, untuk mencari nilai rata Saintek itu sendiri, tadi ada 4 mata pelajaran nih. Ada 3. Ada fisika, biologi, dan kimia. 4, deng. Ada fisika, biologi, kimia, dan matematika. Kita masukkan 4 nilai mata pelajaran tadi. Yang pertama fisika, ditambah biologi, ditambah kimia, ditambah MTK. Lalu kita bagi dengan 4 karena jumlah mata pelajarannya ada 4 kan. Jadi kita bagi dengan banyaknya mata pelajaran ini yaitu 4 dan kita harus menggunakan titik koma. Menggunakan titik nih. Menggunakan koma yaitu 4,0 karena kita menggunakan tipe data float. Nah, kita akan menggunakan kondisi lagi nih if karena di dalam mencari nilai kata Saintek yang bidang kelayakan Saintek ini nilainya itu harus lebih besar dari 87. Jadi kita masukkan terlebih dahulu kata Saintek kan, Saintek, dan nilainya itu harus lebih besar dari 87. Kemudian kita menggunakan kurung Kurawa lagi karena jika masuk nih, kita akan masukkan cetakan yaitu ini. Kita masukkan cetakan terlebih dahulu menggunakan posisi alt. Jadi kita akan masukkan kata-katanya nih, misalnya layak. Di sini saya akan menggunakan tanda benar nih. Bukan, kita layakkan, kita masukkan kata-katanya. Anda layak masuk bidang sains
Eh, Kemudian kita gunakan lem dan kita tutup. Ini tanda benarnya mana ya? Jadi, nah di sini jika Anda layak masuk ke bidang sestek, misalnya nih, saya menggunakan simbol benar nih. Nah, di sini saya dapat dari simbol benar ini, saya dari hasil menyalin. Kemudian, kita akan disuruh mencari cek nilai profesi mana yang dapat kita masukin nih, jika kita layak masuk ke dalam bidang sendiri. Enter. Nah, kita namain terlebih dahulu, misalnya nih, cek profesi dari sestek. Nah, kita akan menggunakan kondisi untuk mencari cek profesi kelayakan yang kita peroleh dari bidang sestek ini. Tadi ada profesi yaitu dokter dan astronot. Langsung saja kita masukkan nih. Nah, nah, di dalam profesi yang di Sains-Tek dokter ini ada 3 pelajaran yaitu biologi, kimia, dan matematika. Saya masukkan terlebih dahulu mata pelajarannya. Yang pertama kan ada biologi, dan nilainya itu harus, nah, jika layak nih masuk ke profesi dokter, jadi nilainya itu harus lebih besar dari 95. Jadi kita masukkan nih biologinya, yaitu nilainya harus lebih besar dari 95. Dan tadi ada kimia, dan nilainya itu sama aja, harus lebih besar dari 95. Dan yang terakhir yaitu ada mata pelajaran matematika. Matematika nilainya 95. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan kurung kurawa nih di dalam biologi ini. Kita akan masukkan profesinya, yaitu dokter kan. Jadi kita cek terlebih dahulu menggunakan fungsi si out itu sendiri. Out itu nih rekomendasinya dokter, rekomendasi fungsi dokter. Selanjutnya kita akan enter menggunakan England. Agar barisnya nanti kita enter dengan satu baris. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan kondisi lagi nih. Tadi kan profesinya kan ada dua nih di dalam Saintek, yaitu ada dokter dan astronot. Untuk astronot itu, jadi ada pelajaran fisika, kimia, dan matematika. Dan nilainya itu harus lebih besar dari 96. Kita masukkan terlebih dahulu mata pelajarannya. Jadi kan ada fisika kan, fisika, dan nilainya itu harus lebih besar dari 96 yang harus dipenuhi. Dan ada kimia dan matematika. Dan ketiga,
juga harus lebih besar dari 56. Kemudian kita akan gunakan lagi nih kurung pertama. Jadi di dalam if tiga pelajaran ini kita akan masukkan profesi mana yang akan kita masukkan ke tiga mata pelajaran fisika kimia. Dalam kita ini tadi kan profesinya yaitu astronot. Kita ceritakan kelainan hasilnya menggunakan fungsi si out. Ya, kita masukkan kata-katanya rekomendasi yaitu rekomendasi profesinya yaitu astronot. Oke, kemudian kita gunakan airbrush dan kita tutup. Nah, untuk cek kelayakan sains tech kan sudah nih. Jadi tadi ada bidang lagi selain bidang sains tech yaitu bidang sosum. Nah, kita namain terlebih dahulu dan nanti tuh kita tuh nggak bingung nih. Nah, misalnya sama aja, kita tinggal ganti aja. Kan yang pertama tadi udah kita cek kelayakan sains tech dan profesi sains teknik kan. Lanjutnya kita akan sama aja nih. Kita akan mencari cek kelayakan dari bidang sosum. Sama aja untuk langkah-langkahnya seperti mencari cek kelayakan sains tech dan mencari cek provinsi sains tech itu. Yang pertama, saya akan menggunakan tipe data float nih. Kita akan mencari rata-ratanya terlebih dahulu untuk rata-rata bidang sosum, sosum ya, sosum. Nah, untuk mata pelajaran kelayakan sosum tadi ada mata pelajaran bahasa Indonesia, PKN, bahasa Inggris, dan IPS. Kita masukkan Indonesia ditambah PKN ditambah Inggris dan IPS. Indonesia, PKN, Inggris, IPS. Ya, kalau kita bagi dengan jumlah mata pelajarannya, akan dapat nih untuk mencari rata-ratanya. Dan kita tutup. Nah, ini juga lupa ditutup. Nah, selanjutnya kita menggunakan kondisi lagi nih. Untuk nilai rata kelayakan sosum itu sendiri, tadi nilainya harus lebih besar dari 84. Kita masukkan kan, kata sosum. Nilainya lebih besar dari 84. Kemudian, kita akan gunakan kurung Kurawal di dalam if rata-rata sosum ini. Nah, kita akan mencetaknya menggunakan fungsi out. Jadi tuh kita akan masukkan Anda layak masuk ke bidang sosum. Ini kan Anda layak masuk bidang sosum. Dan kita gunakan learn per barisnya nanti kolom satu baris. Fungsinya sama aja seperti enter gitu. Nah, untuk cek kelayakan sosumnya kan sudah nih. Jadi di dalam if rata sosum ini kita akan masukkan cek profesinya nih yang dapat kita masukin.
Kita namain terlebih dahulu sama seperti yang program yang baris ketiga dua ini. Soalnya kita namanya juga cek profesi soshum. Nah, kita akan menggunakan if. Untuk profesi yang dapat kita ambil di sosum ini, tadi ada profesi hakim dan wartawan nih. Kita masukkan terlebih dahulu mata pelajarannya yang harus dipenuhi, yaitu ada yang pertama ada hakim kan, ada IPS dan bahasa Indonesia. Misalnya IPS. Nah, untuk mata pelajaran IPS yang di profesi sosum itu sendiri, tadi nilainya itu harus lebih besar dari 86 kan? 88 kan? Nah, kita masukkan IPS-nya itu nilainya harus lebih besar dari 88. Dan Indonesia, atau bahasa Indonesia. Dan Indonesia, itu sama aja 88. Nah, kemudian kita akan menggunakan kurung perawal lagi nih. Jadi di dalam cek profesi yang mata pelajarannya IPS dan bahasa Indonesia ini yang dimana nilainya itu lebih besar dari 88. Jadi profesi yang dapat kita ambil yaitu tadi ada hakim. Nah, kita akan cetak nih file menggunakan si out kan. Nah, kemudian sama aja rekomendasi profesinya yaitu hakim. Hakim. Nah, kemudian kita gunakan di enter. Maksudnya untuk mengenter cetakan file ini. Jadi yang di bawah ini uh, agak menjorok ke bawah. Sudah, ini tutupan dari sini. Nah, selanjutnya ada profesi dari sosum itu ada profesi wartawan. Nih, kita masukkan terlebih dahulu mata pelajarannya harus kita penuhi, yaitu ada bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Dan nilainya itu harus lebih besar dari 86. Lebih besar, mata pelajarannya yaitu Indonesia kan tadi. Masukin Indonesia. Nilainya itu tadi berapa? 86. Harus lebih besar dari 86. Dan this. Selanjutnya di sini sama seperti tadi kita akan menggunakan kurung perawal nih dalam kondisi if yang ada mata pelajarannya bahasa Indonesia dan bahasa Inggris dan nilainya itu lebih besar dari 86. Jadi profesi yang dapat kita ambil yaitu tadi ada wartawan kan. Saja kita cek ini layar menggunakan fungsi out dan kita masukkan nih rekomendasi profesinya. Rekomendasi profesi. Jadi ada wartawan. Selanjutnya kita nyala dan kita tutup. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan kondisi lagi nih, kondisi if yang jika nilai rata-rata wajibnya, yaitu nilai rata-rata wajib dari, nah, misalnya jika rata wajibnya ini terpenuhi, namun nilai kelayakannya tidak terpenuhi, jadi kita akan menggunakan cetakan lagi nih, yaitu misalnya if eligible kan, menggunakan nih, jika tidak eligible science tech dan
eligible sourceful. Nah, kemudian kita akan menggunakan titik kurung perawal lagi, tanda kurung perawal lagi nih, yang ada di isi program if yang eligible dan eligible sourceful ini. Yang dimana kita akan cetak, nah, menggunakan sisi out. Nah, jika nilainya itu terpenuhi, nilai rata-rata wajibnya, dan nilai wajibnya terpenuhi, namun jika bidangnya itu sendiri tidak mencukupi. Kemudian, kita akan menggunakan angle lagi. Nah, selanjutnya kan sudah selesai nih. Kita akan menggunakan fungsi else nih jika kondisinya itu tidak ada di dalam atau kondisinya itu selain dari kondisi if. Yaitu kita akan menggunakan kondisi else atau fungsi else. Oh iya, if salah. Nah, kita akan menggunakan kurung perawal kan. Jadi kondisinya itu berada di dalam fungsi else. Misalnya kita cetak nih, cetak menggunakan shift out jika maaf rata rata wajibnya Anda di bawah 80. Anda tidak lolos seleksi. Nah, kita menggunakan fungsi else ini jika rata-rata wajibnya itu kita tuh di bawah dari 80 nih. Jadi kita akan menggunakan cetakan maaf rata-rata wajib Anda yaitu di bawah 80. Jika rata-rata wajibnya itu di bawah 80, otomatis maka nilai lolos seleksinya itu tidak lolos juga. Selanjutnya programnya sudah selesai dan kita akan stop. Jika program yang kita tuliskan ini sudah selesai, kita akan menanya untuk melihat hasilnya. Ada error. Nomor satu, nomor 12, 13. Maaf Kak, di sini terjadi kesalahan. Jadi saya lupa menggunakan lebih dari nih, double lebih dari di fungsi sin. Dah, langsung saja kita akan melihat hasilnya dengan cara merunnya. Misalnya nih, kita atau saya memasukkan nilai matematikanya misalnya 90. Kemudian bahasa Inggrisnya 91, bahasa Indonesianya 92, dan lainnya misalnya 93,
Psikianya 94, biologinya misalnya saya masukkan 89 nih. Terus nilai kimianya 95 dan nilai IPS-nya 97. Nah, jadi di sini ini nih, udah ada hasil analisisnya nih. Untuk rata-rata nilai wajibnya menghasilkan nilai 91,5 dan di sini saya ini layak masuk bidang Saintek dan layak masuk ke bidang sosum. Tetapi untuk profesinya saya masih layaknya itu masuk ke bidang sosum. Untuk rekomendasi profesinya itu yang dapat saya penuhi udah profesi hakim dan wartawan. Jadi cukup sekian penjelasan saya untuk soal nomor 1, bab 3 mata kuliah algoritma, praktikum algoritma dan pemrograman. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.